Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai buku tematik tema 6 pembelajaran kedua. Tema 6 yaitu tentang cita-citaku. Dan pembelajaran kedua yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, di antaranya Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Halo anak-anak, Ibu mau tanya siapa yang suka bernyanyi? Pada saat kalian bernyanyi, apakah kalian tahu tanda tempo dan tinggi rendahnya nada dengan benar? Tanda tempo adalah tanda cepat dan lambat. Ada 3 jenis tempo yang perlu diketahui, yakni cepat, sedang, dan lambat. Pembagian ini berguna untuk penyesuaian. Tempo cepat untuk lagu yang gembira seperti lagu Kupu-Kupu yang lucu, dan tempo yang lambat untuk lagu yang sedih. Agar tahu tempo dan tinggi rendahnya nada, ayo kita bernyanyi. Bunyi hujan di atas genting, naik dan turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bunyi hujan bagai bernyanyi, saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi, tidak seorang berani lalu. Harap kalian bisa membedakan nada tinggi dan rendahnya dalam sebuah lagu ya. Di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku ciptaan Angelica. Nah, itu tadi puisi Cita-citaku ciptaan Angelica. Di sini ada soal anak-anak. Kalian harus menjawabnya ya. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku. Kedua, lalu coba buatlah judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Judul lainnya yang sesuai adalah Aku ingin menjadi pemain biola. Nah, di sini ada pertanyaan lagi anak-anak ya. Berapa jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ya, jumlah baitnya ada 3. Nah, kita sudah belajar tentang baris dan bait pada pembelajaran sebelumnya. Soal berikutnya, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Setiap baitnya ada 4 baris ya anak-anak. Coba perhatikan kembali puisi Cita-citaku dengan seksama. Lalu kita amati bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap barisnya. Yang pertama, di sini suara indah alat musik. Huruf vokalnya I, bukan K ya anak-anak. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Selanjutnya alunannya tenang mendayu. Huruf vokalnya U. Setiap, seakan,
selalu berbisik. Huruf vokalnya I. Aku selalu ada untukmu. Huruf vokalnya U. Selanjutnya, aku suka alat musik itu. Huruf vokalnya U. Karena itu aku selalu ingin menjadi pemainnya. Huruf vokalnya A. Inilah cita-citaku. Huruf vokalnya U. Menjadi pemain biola. Huruf vokalnya A. Langkah-langkah ku jalani. Huruf vokalnya I. Semua cobaan ku lewati. Huruf vokalnya I. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Huruf vokalnya A, bukan N ya anak-anak. Semua akan ku perjuangkan. Huruf vokalnya A. Jadi, bunyi vokal akhir pada setiap baris-baris puisi tersebut disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Misalnya A, I atau AB, AB. Rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris atau 5 baris dengan akhiran AB, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Baiklah, mari kita simak puisi berikut ini. Cita-citaku karya Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lalui. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, di sini ada beberapa soal, yaitu yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Judul puisinya yaitu Cita-citaku. Yang kedua, coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Kita dapat mengambil judul lain dari puisi tersebut, yaitu salah satunya, Aku ingin menjadi pemain biola. Nah, adik-adik bisa membuat judul puisi lain dari isi puisi tersebut. Yang ketiga, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Jumlah bait pada puisi tersebut ada 3. Dan yang terakhir, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Jumlah baris pada setiap bait puisi ada 4 baris. Selanjutnya, amatilah bunyi vokal pada setiap kata pada akhir baris. Dari bait pertama, suara indah alat musik. Vokal akhir barisnya berbunyi I. Kemudian baris yang kedua alunannya tenang mendayu. Vokal akhir barisnya berbunyi U. Baris yang ketiga seakan selalu berbisik. Vokal akhir barisnya I. Lalu aku selalu ada untukmu. Vokal akhir barisnya berbunyi U. Nah, bait pertama puisi di atas memiliki pola rima yang teratur, yaitu A, B, A, B. Karena di situ bunyi vokal akhir barisnya I, U, I, U. Lanjut ke bait kedua. Aku suka alat musik itu. Akhir barisnya adalah U. Kemudian baris yang kedua, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Bunyi vokal akhir barisnya adalah A. Lalu inilah cita-citaku. Bunyi vokal akhir barisnya adalah U. Vokal akhir baris bait kedua yaitu UA UA disimpulkan pada rima AB AB. Lanjut kita bait ketiga, langkah-langkah ku jalani. Vokal bunyinya I. Semua cobaan ku lewati. Ini juga bunyi vokal akhir barisnya I. Untuk mendapatkan yang kuinginkan, bunyi vokal akhir barisnya adalah A. Kemudian, semua akan ku perjuangkan. Ini juga akhir barisnya adalah A. Sehingga, bunyi vokal pada akhir baris ketiga yaitu I, A, A.
Anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ini. Ada yang tahu apa gambar ini? Iya, benar sekali. Ini merupakan gambar kepompong atau pupa. Ada yang tahu apa itu kepompong atau pupa? Kepompong atau pupa ialah salah satu stadium kehidupan serangga yang mengalami metamorfosis. Fase ini didapati pada serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis lengkap, yaitu yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama embrio, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat dewasa. Nah, kepompong ini merupakan salah satu daur hidup kupu-kupu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup kupu-kupu. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Sebelumnya, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian ada yang tahu apa itu metamorfosis pada kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis ialah sebuah proses pertumbuhan pada hewan dengan melibatkan perubahan struktur fisik sejak menetas hingga tumbuh dewasa. Metamorfosis pada kupu-kupu atau daur hidup pada kupu-kupu adalah sebuah proses perkembangan biologis yang berubah dari waktu ke waktu. Pada daur hidup kupu-kupu tersebut merupakan termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna sendiri terjadi pada daur hidup kupu-kupu, sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada daur hidup belalang. Selanjutnya yaitu siklus hidup kupu-kupu atau siklus daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian ada yang tahu proses daur hidup kupu-kupu? Nah, proses daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis pada kupu-kupu terjadi pada 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur, yang kedua menjadi larva atau ulat, yang ketiga menjadi kepompong atau pupa, dan yang keempat barulah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai proses daur hidup kupu-kupu. Yang pertama yaitu telur. Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam proses perkembangan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Selanjutnya yaitu tahap atau perkembangan daur hidup kupu-kupu yang kedua yaitu larva. Setelah telur menetas, maka seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang telur dan mulai mencari makanan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Pada tahap selanjutnya atau proses selanjutnya, setelah menjadi larva tersebut akan berganti kulit menjadi kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung dengan spesiesnya. Setelah menjadi kepompong, maka akan terbentuklah menjadi kupu-kupu dewasa atau disebut dengan imago.
Selanjutnya yaitu tahap terakhir pada perkembangan atau proses daur hidup kupu-kupu, yaitu setelah menjadi kepompong, kupu-kupu akan berubah menjadi kupu-kupu atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil dan biasanya berisikan cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembebasan sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolimpi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kupu-kupu. Ada 7 ciri-ciri pada kupu-kupu. Yang pertama yaitu kulitnya dari kitin dan aktif pada siang hari. Yang kedua, bernapas menggunakan trakea. Nah, kalian tahu kan kalau ikan itu bernapas dengan insang, sedangkan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga yaitu punya kaki 3 pasang serta memiliki telapak kaki yang halus. Yang keempat yaitu punya mata yang banyak. Ciri-ciri yang kelima pada kupu-kupu yaitu punya abdomen atau perut. Yang keenam yaitu ukuran sayap lebih besar dibandingkan tubuhnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu beristirahatnya dengan menggunakan sayap. Itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi daur hidup kupu-kupu dan ciri-ciri kupu-kupu. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ayo kalian kerjakan tugas pada halaman 21, yaitu ayo berdiskusi. Buatlah kalian menjadi 4-5 kelompok. Diskusikanlah kepada kelompok kalian mengenai daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu. Halo, kembali lagi dengan Ibu Bila. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Nabila tentang daur hidup belalang. Sebelum itu, Ibu akan membahas tentang apa itu daur hidup. Daur hidup atau yang lebih dikenal dengan metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur yang terjadi pada hewan atau serangga. Daur hidup belalang adalah salah satu contoh serangga yang memiliki daur hidup yang tidak sempurna. Ini adalah struktur daur hidup belalang. Kita akan mengupas satu persatu di setiap stepnya. Proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada bermacam-macam tempat. Kadang di dedaunan, batang tanaman, sampai di dalam tanah. Untuk telur belalang sendiri seperti sebutir beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah sekitar 3-4 cm dari permukaan tanah. Waktu untuk telurnya bisa menetas tergantung pada lingkungannya. Jika di tempat tropis, telur bisa menetas lebih cepat. Namun di tempat subtropis, telur sanggup mengalami masa dorman hingga 10 bulan. Selanjutnya yaitu nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum mempunyai sayap dan alat reproduksi. Nimfa ini berwarna putih, namun akan menjadi coklat atau hijau karena terkena sinar matahari. Fase nimfa ini berlangsung sekitar 25-40 hari. Selama fase nimfa, belalang akan makan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami ganti kulit. Pergantian kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembapan, dan jenis belalangnya. Setelah nimfa berusia 30-40 hari, mulai akan mempunyai akup atau sayap kecil di tubuhnya. Sesudah melewati fase nimfa selama 1 bulan, fase berikutnya adalah fase belalang dewasa. Belalang dewasa sudah memiliki sayap lengkap yang sanggup dipakai untuk terbang. Sistem reproduksinya sudah matang dan siap untuk dipakai mereproduksi dan menghasilkan telur-telur belalang. Mengapa daur hidup belalang dikatakan tidak sempurna? Sebab tidak melalui fase pupa atau fase kepompong.
Daur hidup kupu-kupu disebut juga dengan metamorfosis sempurna, sedangkan daur hidup belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita sedikit mengulas dan mengingat kembali apa saja yang kita dapat pelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita di awal pembelajaran tadi, kita sudah mempelajari tentang lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Lalu, membaca puisi yang berjudul Cita-Citaku, mengamati bunyi vokal puisi, mengamati gambar kupu-kupu dan belalang, lalu berdiskusi mengenai daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Untuk penugasan hari ini, kumpulkan gambar-gambar hewan dari majalah bekas lalu digunting dan ditempelkan di kertas, membentuk siklus hidup hewan dan diberi keterangan di setiap bagiannya. Baiklah, Ibu beri semangat untuk mengerjakan tugasnya di rumah ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa masing-masing di rumah. Dan Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.